لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, serta anak-anak, remaja, masjid dan insan yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, Allah berkahi seluruh aktivitas amaliyah ibadah yang sudah kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita berada di pagi yang ke-15 bulan suci Ramadan. Berarti Lebaran berapa hari lagi? Ya, sekitar kurang lebih setengah bulan lagi. Karena kalau memang satu bulan itu isinya 30, ya berarti sekarang kita berada di nisfu Ramadan. Setengah Ramadan sudah selesai, maka tinggal setengahnya lagi. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hanya ada satu pertanyaan yang terbaik dari kita kepada kita oleh kita. Jadi yang nanyanya kita, yang ditanyanya kita, dan kepentingannya untuk kita. Pertanyaan itu, ya Allah, apakah puasa saya, apakah qiyam Ramadan, yang dimaksud qiyam Ramadan tarawih, witir, tahajud dan sholat-sholat yang lainnya sudah diterima oleh Allah atau belum? Sudah menggugurkan dosa-dosa kita atau belum? Jadi pertanyaan yang begituan Bapak Ibu dirawat, sehingga apa? Setiap kali kita bertambah puasa, bertambah tarawih, maka bertambah baik ibadah kita, ya. Bertambah hati-hati, mulut kita mau berbicara difikirkan, ini kira-kira Allah ridha atau tidak. Mata kita mau melihat, kira-kira ini merusak puasa kita atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu, doa kita di awal kajian ini mudah-mudahan puasa yang Ramadan kita semuanya menjadi ibadah yang menghancurkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana janji Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasanya karena iman, karena harapan pahala dari Allah, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan yang tarawihnya, witirnya, tahajudnya karena iman, karena harapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu jaminannya diampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlebih ini pagi hari, Pak. Jadi puasa, di luar puasa sholawatnya minimal 10. Kenapa 10? Karena Rasul memberikan satu garansi, man shalla alaiya asran hina yusbih, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali setiap pagi, jadi bukan hanya pagi ini, wahina yumsi 10 kali lagi setiap sore, pagi habis subuh, ya, sampai menjelang terbit matahari. Kemudian sore ba'dal asar sampai menjelang dengan maghrib, itu Rasul menjanjikan adrokatul syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Dalam satu tafsir yang lain, syafaatku di hari kiamat akan mencari dia. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu motornya bannya beledos, yang nyari tukang tambal ban yang nyari kita, atau kita yang nyari tukang tambal ban?
didorong-dorong kadang motornya. Tapi untuk yang suka bersolawat, ya, itu syafaatnya yang nyari mana umat Rasul yang dulu di dunia suka bersolawat. Ya, jadi itu panduan Rasul kalau kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baik, hadirin Bapak Ibu, berikutnya saya mohon maaf ini dari jadwal yang sudah terpampang ke Ustadz Wali sudah saya sampaikan. 2 kali tarawih, 2 kali kuliah subuh. Karena satu dan lain hal yang sudah bentrok, jadi saya sulit jadwal untuk keran jadwal. Jadi ini bisa jadi yang pertama dan yang terakhir. Jadi mohon maaf kalau saya agak nakal ya, bandel ya. Di jadwal beli nurut. Mohon maaf. Karena kalau nggak disampaikan mohon maaf salah juga. Ini akan menimbulkan zon-zon prasangka-prasangka yang lain. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada nama lain bulan Ramadan disebutkan oleh Allah dalam Quran adalah bulan Al-Quranul Karim. Ya, jadi bulan Ramadan selain disebut dengan syahrul syiyam, bulan puasa, itu juga dikenal sebagai bulannya Al-Quran. Dan ada beberapa ayat-ayat Allah yang berbicara tentang turunnya Al-Quran. Ya, ini kita bicara yang sudah-sudah dulu. Nanti kemudian pelajarannya apa yang bisa kita petik dari kasus-kasus ayat-ayat yang sudah Allah turunkan. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kapan? Fi lailatul qadr, di malam yang sangat mulia. Jadi lailah itu artinya malam, qadar itu kemuliaan yang sangat terhormat. Nah, ayat ini Bapak Ibu terjadi di bulan suci Ramadan. Karena kita kenal Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah pilih di malam-malam bulan suci Ramadan. Ya. Sebelum Qur'annya turun, malam itu biasa saja, sama dengan malam Minggu, ya, malam Jumat Kliwon. Jadi nggak ada bedanya. Berbeda itu, mulia itu Bapak Ibu ketika Qur'annya turun. Nah, hadirin Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan, ini turunnya dari mana ke mana? Kan begitu, ya. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, karena Ibnu Abbas disebut sebagai mufassir fi ahdi Rasul. Beliau adalah salah satu juru tafsir di masa baginda Rasul. Jadi kalau dia mentok baru nanya sama Nabi, ini ada yang nanya saya nggak tahu jawaban, ya, sama Nabi dijelaskan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan turunnya Bapak Ibu dari Lauhul Mahfuz, bukan Mahfuz MD, Lauhul Mahfuz, tempat yang sangat terjaga. Selain Allah dan malaikat-malaikat Allah tidak ada yang bisa masuk. Kemana turunnya? Ke langit dunia yang disebutkan oleh Ibnu Abbas Baitul Izzah, rumah yang sangat mulia, yang sangat agung. Nah, jadi Bapak Ibu, turunnya Quran ini du'atan wahidah, kloter pertama dari Lauhul Mahfuz di Baitul Izzah, satu gelondong, disebut satu gelondong. Quran yang seperti itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat turun sekaligus. Nah, tertahan. Nah, sekarang jadi kapan turunnya? Dari Baitul Izzah menuju planet bumi, menuju Mekah. Karena memang Nabi adanya di Mekah, belum ke Jamlah, ya. Tidak di Plumbon, tidak di Indonesia, tidak di tempat lain, ada di Mekah. Maka dijawab oleh Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Lagi-lagi milih hari di bulan suci Ramadan, Quran pertama kali turun hingga dalam dada Nabi via malaikat Jibril. Itu pun jatuhnya pertama kali di bulan suci Ramadan.
Bapak Ibu nggak panjang, ya. Ayatnya cuma 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5. Dan posisi Kanjeng Nabi usianya bukan usia TK. Nabi kita usianya sudah 40 tahun. Bu, 40 tahun ini kira-kira SMP apa SD? Ya udah S3. Udah S keberapa itu? Tapi Nabi usia 40 tahun Bapak Ibu sudah baru belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Kita buka Al-Alaq, Iqra ada 19 ayat. Ya. Dan Bapak Ibu turun itu diikuti hari-hari berikutnya. Ada yang turun di bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ada yang turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ada yang turun di bulan Rabiul Awal, di bulan Safar, di bulan Muharram, di bulan-bulan yang lain. Dan ternyata waktu turunnya Quran itu sampai 23 tahun. Jadi Bapak Ibu, Quran yang sedemikian tebalnya itu ada kisaran 23 tahun diturunkan secara berangsur-angsur, dicicil. Dan ternyata ini bentuk rahmat Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, dulu belum ada komputer, belum bagus teknologi percetakan. Quran turun jeda, rekor Nabi kita. Nggak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi sedikit demi sedikit ditanamkan dalam jiwa Rasul. Dan Rasul ketika sudah paham disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada yang lain-lain sampai 2023, sampai kepada kita terbukukan dalam bentuk lembaran-lembaran mushaf, disusun menjadi kitabul Quran. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini dongeng yang sudah berlalu disampaikan oleh Rasul. Rasulnya sudah tidak ada, tinggal Qurannya yang masih ada. Maka apa pelajaran dari dongeng tadi Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata Quran memuliakan seluruh pihak-pihak yang terlibat. Kita kaji Bapak Ibu. Lailatul Qadar sebelum turunnya Quran sama Pak, biasa-biasa saja. Bahkan namanya bukan Lailatul Qadar, Lailah Ramadan. Jadi malam di bulan suci Ramadan. Tapi begitu Qurannya turun, malam itu Bapak Ibu dicari oleh ratusan juta umat Islam sampai sekarang. Sampai ada orang yang pengen umroh di bulan Ramadan dengan paket Lailatul Qadar. Harganya termurah 52 juta. Itu hotelnya yang 600 meter dari Arab. Bapak Ibu luar biasa. Pengen banget dapat Lailatul Qadar. Sampai tinggalkan tanah air menuju ke tanah suci. Bapak Ibu, nanti malaikat dulu. Sebelum Quran turun, ini malaikat yang paling dikenal oleh Bani Israil, diagung-agungkan Pak. Benar-benar ini malaikat yang sangat dihormati. Itu adalah malaikat Mikail. Makanya Bapak Ibu kalau nanti jalan-jalan ke Amerika, yang orang-orang Yahudinya di sana ada, orang-orang Kristennya ada, itu diberikan nama Mikael. Mikael itu Bu, Pak, diambil dari bahasa Arab, Mikail. Cuman lidah mereka kebanyakan makan roti, belum disunat, ngomong Mikail repot, Mikael, kan gitu. Itu bahasa Arab. Ya. Jadi kapan Jibril ini menjadi Sayyidul Muluk, pimpinannya malaikat? Begitu mendapatkan perintah Allah, turunkan Quran,
maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Muluk, pimpinannya malaikat, rajanya malaikat. Ya. Nah Bapak Ibu, bukan hanya itu, Mekah Al-Mukarramah sampai sekarang belum berubah. Itu gunungnya tandus. Kalau dibandingkan dengan Gunung Cermai atau Gunung Buddha di Duku Puntang, ya walaupun sama-sama tanah Bu, di atasnya ada tanaman-tanaman. Melihat itu enak, seger. Di Mekah gersang. Ya. Di Indonesia makan kelengkeng, dibuang bijinya, cukul. Ya. Tumbuh. Di sana repot. Bagaimana nanam itu? Airnya dari mana? Ya, hadirin Bapak Ibu, tanah yang begitu gersang, tapi sekarang menjadi tempat yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Ternyata Bapak Ibu, para ulama sepakat keramatnya Mekah, hebatnya Mekah itu karena faktor Al-Quran. Jadi Qurannya Allah turunkan di Mekah, Mekah menjadi tempat yang sangat mulia. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad, itu bukan anaknya pejabat. Nabi Muhammad kecilnya pernah ngangon kambing. Bisa dibayangkan, anak penggembala kambing. Kambingnya punya orang, diambil, sok saya ikut menggembalakan, nanti selesai dapat ongkos, dapat honor. Bapak Ibu, anak yang dulunya kerjaannya menggembala kambing berubah menjadi laki-laki yang sangat mulia. Dari mulai zaman ke zaman, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Kenapa? Karena Quranul Karim. Ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, Bu, Nabi Nuh usianya 950 tahun. Masalah sakti-saktian, Nabi kita kelihatannya kalah sakti dengan Nabi Musa. Nabi Musa Bapak Ibu itu dibekali tongkat, dilempar jadi ular. Itu kalau Nabi umatnya pengen minum, haus Nabi, itu dipukulkan ke batu, batu jadi dispenser, cor, keluar air. Itu digambarkan dalam Quran. Kemudian ketika Nabi Musa dan kaumnya terpojok, belakang Fir'aun, depan laut, kata Allah, pokok lautnya berubah menjadi jalan tol. Itu sakti banget. Tapi kenapa? Ya, sekarang Nabi kita yang sangat mulia, usianya 63 tahun, kalau Nabi itu dilempar, kena kaki-kakinya berdarah, kena mulut, giginya patah. Enggak sakti-sakti banget, tapi sangat mulia. Maka kita jawab kemuliaannya karena Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu, apa arti dari semua ini? Bapak Ibu, kita kalau pengen mulia, kita kalau ingin dinaikkan, jadi ada yayasan Rohtu Darajat, Rohtu diangkat, derajatnya. Maka jika yang berkeinginan derajat kita dinaikkan oleh Allah, kemuliaan kita diangkat oleh Allah, itu kuncinya satu, dekati Al-Quran. Bapak Ibu, jaga Qurannya. Jaga Quran bukan berarti dadak beli Quran disimpan di lemari terus, dibuka, dijaga. Pak Ustaz, alhamdulillah saya sudah menjaga 10 Quran di rumah. Gimana caranya Bu? Takrawati setiap malam Jumat Kliwon di rumah. Itu bukan jaga Quran Bapak Ibu, majang Quran. Jaga Quran itu setiap malam sebelum tidur baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Bapak Ibu punya anak, Quran dijaga, anaknya, cucunya diajari Quran. Bapak Ibu nanti hati itu kayak galau, kayak nggak enak perasaan, berobatnya dengan Al-Quran. Nah itu jaga Quran. Dan Allah berjanji Bapak Ibu, ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah termasuk menjaga Quran, Allah akan
dunianya, kuburnya, dan akhiratnya. Ini bisa dicek. Nanti Ustaz Wali cari di Google, tampilkan pemakaman yang direlokasi. Jadi udah dikubur Pak, 50 tahun, 70 tahun, karena ada hajat pelebaran jalan, si makam harus dibongkar. Begitu dibongkar Bapak Ibu, dilihat ada yang sudah tinggal tengkorak kepala, ada yang sudah tinggal tulang belulang, ada tinggal yang buntut bokongnya saja, tengkorak bokong, udah hilang tengkoraknya. Jadi saking laparnya rayap, binatang-binatang di bawah tanah semuanya dilahat, tersisa ekornya saja. Bapak Ibu, yang buat kaget, ada yang masih utuh, kulitnya masih utuh, dagingnya masih kenyal, aromanya tidak membusuk. Karena sudah dikubur 50 tahun yang lalu, diguguran anaknya. Itu terjadi di Cibinong, di Banten. Kenapa ini? Apakah dulu di dunianya rajin ke salon, rajin manicure, pedicure, apalagi Bu, ini luluran? Tidak. Ternyata ini orang-orang terbukti dulu di dunianya jamaah Yasinah, suka baca Al-Waqiah, baca Al-Baqarah, menjaga Qur'annya. Pendeknya begitu, Qur'annya dijaga, Allah bayar janjinya, dijaga jasadmu. Dan ini setara dengan penjagaan Allah kepada jasad para nabi, para rasul, para syuhada, termasuk para ahli Qur'an. Nah, kadang-kadang kalau saya menyampaikan ini Pak, di usia yang 40 tahun, suka ada, aduh Pak Ustaz, pulang SD, wis tua aja masa belajar ngaji. Sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu 40 tahun ke atas nggak bisa ngaji, diajar ngaji SD, sombong. Kenapa? Nanti saya cerita di awal Pak. Nabi kita belajar ngajinya bukan dari TK, 40 tahun ibu Nabi. Artinya apa? Bapak ibu bukan Nabi. Masa 40 tahun, 50 tahun belajar ngaji SD? Ini sombong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, kita semuanya berkeinginan untuk menjadi ahli Quran. Qurannya dibaca. Bahkan nanti silakan ibu-ibu bisa pegat dengan Ramadan. Karena Ramadan cuma 30 hari. Tapi tidak boleh pegat dengan Al-Quran. Karena Quran ada di bulan Syawal, Quran akan ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan-bulan seterusnya. Maka silakan Bapak Ibu, kalau bukan atau kalau tidak diawali di bulan Ramadan, di bulan lain repot Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, orang itu kalau ngaji di luar Ramadan banyak anaknya. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Terus helainya berapa kali? Ya, helainya beragat, keluar air mata. Air matanya udah beragat, tinggal ngantuknya. Kadang-kadang ketukar ayat di mana begitu. Maka Bapak Ibu ini mumpung di bulan Ramadan, ya, di mana setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Nikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Saling adres, satu baca, 4 lain menerima, salah dibenarkan. Terus keliling dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri atau kiat-kiat menjadi ahli Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu diberikan kesempatan untuk bisa membaca Quran. Rizki terbesar kita, setiap lidah kita bisa baca Quran, mata kita melihat Al-Quran, telinga kita mendengarkan Quran. Jadi kalau lidahnya nyebut Quran, matanya lihat tulisan Quran, telinganya mendengarkan Quran, insya Allah hidup kita
cerita enak Bapak Ibu, enteng. Tapi kenapa sekarang ada orang-orang yang ruwet? Bocah yang bandel, laki mancing baik, misalkan. Artinya, aduh, belum Pak Ustaz, mancing baik berkali-kali dari esok. Itu biasanya di rumahnya yang disetel itu tarling, Bu, dan bukan. Ya. Maka itulah Bapak Ibu, ya ini mohon maaf saya kalau mendengar cerita nyebutnya itu ya seperti itu, nggak ditambah spontan. Maka Bapak Ibu ya, sekarang ayo Quran yang dibaca menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan insya Allah dengan ini ibu yang ketawa terus kayak pengalaman ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, saya kira seperti itu bahwa kemaslahatan setelah ceramah ini tidak lain dan tidak bukan kita benar-benar harus membutuhkan Al-Quran. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di alam dunia, ya, maka cara terbaik mengumpulkan pahala, mengumpulkan bekal menuju Allah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan senang mengajarkan Quran, senang belajar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan lillahi ta'ala wa lillahi al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah menciptakan kami, yang maha melihat kami, yang maha menatap perbuatan kami, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni salah kami, maafkan dosa-dosa kami. Ampuni juga ya Allah dosa ibu dan bapak kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi, yang Engkau kasihi. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, perbaikilah kualitas puasa kami, perbaiki kualitas ibadah kami, dan ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, senantiasa dekat dengan Quran. Mulut kami cinta membaca Quran, telinga kami senang mendengarkan Al-Quran, mata kami senang melihat ayat-ayat Al-Quran,
Sehingga dengan itu semua ya Allah, kami meminta kepadamu, jaga kami di alam kubur nanti. Jadikan Quran sebagai syafaat kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.